Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan di mana diskusi lintas iman yaitu Edis TV dengan teman diskusinya. Langsung saja kita mendengarkan diskusinya. Iya, saya ngikutin terus Bang Edis gitu, seneng aja. Coba saya mau tes Jadi dulu nih, Anda benar-benar Islam atau bukan? Masa Islam kok senang? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah, coba. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mantap ya. Sudah sah ya, sah dia muslim. Gini, kenapa Anda muslim kok suka dengan Edis TV? Ya, kenapa yang nggak suka yang ada di alam semesta ini saya menyukainya semuanya. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad itu sebagai sosok yang sering berhalusinasi? Eh, kalau keyakinan saya ya, saya tidak menyalahkan orang lain tetap ya. Hmm. Eh, Muhammad itu kan sama makhluk dia. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu sosok yang suka halu? Nah, bisa jadi. Udah tuh teman-teman. Nah, jadi Anda sebagai muslim sudah diklarifikasi tadi bacaan Al-Fatihah Anda juga paham ya. Anda mengaku bahwa Muhammad itu memang sosok yang suka berhalusinasi. Ya, kalau dilihat dari datanya kan seperti itu. Tapi kan kita sebagai makhluk manusia, saya menyaring semua yang ada di luar sana gitu, di luar diri saya gitu, Bang Edi. Baik, baik. Ya, jadi begini teman-teman ya. Apa yang saya katakan itu diiyakan oleh Pak Ahmad Sugandi ini ya, diiyakan oleh beliau. Karena memang itu memang riwayat-riwayat itu kita dapatkan dari literatur-literatur sendiri. Ya, sejarah-sejarahnya gitu Iya, kan. karena memang Muhammad itu dia berhalusinasi dia. Seperti itu. Nah, Jadi bukti-bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi itu, bahkan dia itu sangat diduga kuat bahwa Muhammad itu mengalami masalah mental atau kejiwaan. Dia pernah mengalami pengen diri. Halo? ya. Tahu Muhammad pernah pengen diri? Nah, kan gini loh Bang Edis, kadang-kadang dari ulama kita yang diceritain Bang Edis kan kadang nggak disampaikan. Nah, itu Saya dia mengerti, Bang. ya kan, jadi saya membaca Bang Edis sama membaca dari ulama-ulama kesini, tapi saya dalam arti tidak menyalahkan ya Bang Edis. Ke Bang Edis tidak menyalahkan, ke ulama-ulama dari Islam saya tidak menyalahkan. Cuman nggak semua diungkapkan seperti sekarang Bang Edis. Katakanlah Bang Edis, tapi nggak apa-apa ya Bang Edis nyari Istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu bahwa kita setelah merdeka dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya. Oke, jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini? Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk begitu juga dengan Yesus. Baik. Baik, tidak ada akhirat. Saya ajari tentang kekristenan. Bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, saya jawab ya dengan paham kekristenan, boleh? Baik. Jadi begini. Kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh.
Ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami. Makanya kami punya pemahaman seperti itu. Bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak. Tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah. Boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah Kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Kak ada pernah itu, tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini, di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lagi tuh. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum, saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Boleh, ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Jadi, kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang tentang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan, bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Iya, itulah dia saudara-saudara diskusi lintas imannya di mana antara Edis TV dengan teman diskusinya. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like dan juga di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Terima kasih.